Bapa, inilah aku. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada. Sahabatku di 107.8 maupun sahabat yang mendengarkan di www.suryakebenaran.com. Jumpa lagi di malam hari ini masih bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Sahabatku, di hari Selasa yang berbahagia ini seperti biasa dalam program refleksi sampai nanti dengan pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan menemani ruang dengar sahabat dengan materi yang pastinya akan membawa berkat bagi jiwa, dan narasumber kita atau pemateri kita di malam hari ini yang selalu hadir untuk sahabat di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Dan Rio ingatkan dulu untuk sahabat, di malam hari ini juga kami mengundang atensi pertanyaan dari sahabat. Bisa sahabat kirimkan atau layangkan ke 0816654532. Selamat malam untuk sahabat dari setiap kota, kabupaten, provinsi yang ada di Indonesia, di setiap kepulauan, bahkan yang ada di negara lain maupun yang ada di benua lainnya, yang mengikuti dan mendengarkan di live streaming di website Radio Surya Kebenaran, yaitu di www.suryakebenaran.com. Langsung saja sahabatku, di malam hari ini sudah bersama dengan kami di studio, yaitu Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom Aleika, selamat malam Dedi. Aleika shalom Rio, Aleika shalom untuk semua sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa. Amin. Terpujilah Bapak Yahweh. Haleluya sahabat yang diberkati. Dan di malam hari ini kita akan bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, yaitu kita sapa dengan Dedi Yakub ya. Sampai nanti dengan pukul 9 malam. Iya Dedi, seperti flyer yang sudah dibagikan ya. Kita judul di malam hari ini yaitu kurang ajar. Kurang ajar. Wah, harus ada penekanannya ya. Kurang ajar. Jadi kalau cuma judulnya kurang ajar, nah, itu enggak ya. Enggak kurang ajar itu. Harus ada penekanannya nih. Dan nanti seperti apa sahabatku di malam hari ini dengan judul yang sudah kami bagikan melalui flyer ke ruang ke sahabat juga melalui sosial media kami. Kami ingatkan dulu sahabatku, nanti siaran di malam hari ini dapat sahabat simak kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama. Baiklah, tanpa mengulur waktu dan langsung kita akan masuk pada sesi yang pertama di malam hari ini dengan judul kita yaitu kurang ajar ya. Ya, langsung saja waktu kami berikan kepada Dedi Yakub. Silakan Ded. Ya, terima kasih Rio, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Memang judul pada saat ini agak kurang ajar memang. Ya, saya ambil dari kitab Maleaki pasal 3 ayat 13 sampai 16 Rio. Ya. Di situ berbunyi, perkataanmu kurang ajar melawan aku. Yahweh berfirman, tetapi kamu berkata, apakah yang kami katakan terhadap engkau? Kamu telah berkata, adalah sia-sia melayani Elohim. Ya. Dan apakah untungnya bila kita memelihara ketetapannya dan berjalan seperti orang-orang yang berkabung di hadapan Yahweh Zebaot? Dan sekarang kita menyebut mereka yang angkuh itu berbahagia. Bukan saja mereka yang berbuat kejahatan itu bermegah, tetapi mereka juga mencobai Elohim dan luput. Kemudian orang-orang yang takut akan Yahweh akan berbicara bersama masing-masing kepada sesamanya, dan Yahweh memerhatikan dan mendengarkannya. Dan sebuah kitab pengingat telah ditulis di hadapannya bagi mereka yang takut akan Yahweh dan bagi mereka yang menghormati namanya. Amin. Jadi dari ayat ini Rio, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ayat ini mengungkapkan tentang bagaimana Yahweh marah kepada orang-orang yang tidak menghormati. Kalau kita melihat ayat yang ke-16 dikatakan, kemudian orang-orang yang takut akan Yahweh akan berbicara bersama masing-masing kepada sesamanya, dan Yahweh memerhatikan dan mendengarkannya.
dan sebuah kitab pengingat telah ditulis di hadapannya bagi mereka yang takut akan Yahweh dan bagi mereka yang menghormati namanya. Yes. Jadi Yahweh marah kepada orang yang tidak menghormati namanya. Bahkan pada ayat yang ke-13, kalau kita baca ulang lagi di sana, perkataanmu kurang ajar melawan aku. Di dalam kitab bahasa Inggris menggunakan kata alay, against. Di Indonesia ternyata orang lebih bahagia, lebih nyaman melayani Allah daripada melayani Yahweh. Karena di sini orang yang dianggap kurang ajar ini tidak merasa kalau dirinya kurang ajar nih Rio. Pada ayat yang ke-13, tetapi kamu berkata, apakah yang kami katakan terhadap engkau? Jadi orang-orang yang dianggap Yahweh kurang ajar ini tidak merasa kalau dirinya kurang ajar. Kamu telah berkata adalah sia-sia melayani Elohim. Nah, ini kita melihat satu realitas. Di Indonesia orang lebih bahagia, lebih nyaman melayani Allah daripada melayani Yahweh Elohim. Tidak memelihara ketetapan-ketetapan Elohim. Nah, untuk itulah maka saya ingin menyampaikan apa sih sebetulnya ketetapan Yahweh Elohim itu. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah yang ditentukan untuk sebagai ketetapan, yaitu mengkuduskan namanya. Di dalam kitab Matius 6 ayat 9 katakan, oleh karena itu hendaklah kamu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi nama Bapa itu harus dikuduskan. Saya tidak bisa menerangkan sangat panjang karena ini mengungkapkan tentang kalau saya boleh katakan bagaikan seminar begitu. Karena itu saya hanya ambil seceplok saja. Mengkuduskan namanya itu menghormati. Jadi jangan diganti-ganti dengan seenaknya sendiri. Memang di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Jadi yang dilarang ini Rio, yang dilarang itu menyebut nama Yahweh untuk kesia-siaan. Jadi kalau di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Ya, itu kalau di dalam kitab LAI, ya di sana dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, yang dilarang itu adalah menyebut untuk sembarangan. Nah, kalau menyebut sembarangan saja dilarang, apalagi diganti-ganti dengan sembarangan. Nah, ini kan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Kemudian di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15, firman Tuhan mengajarkan untuk melanggengkan agar namanya tidak dilupakan. Keluaran 3 ayat 15 dari Indonesian Literal Translation katakan, dan Elohim berfirman lagi kepada Mose atau Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Karena dalam bahasa Ibraninya sana menggunakan kata ledordor, dari generasi ke generasi. Kenapa sih kok Yahweh selalu memperhatikan namanya? Karena kalau lama tidak disebut, itu bisa dilupakan orang. Ya, seperti beberapa tahun yang lalu saya pernah mengadakan, ada teman-teman mengadakan reuni, saya datang reuni teman-teman SMA. Lah, saya melihat teman-teman saya itu wajahnya sudah berubah semua ya, karena mereka ketemu sudah pada tua-tua. Dulunya baik-baik, sekarang sudah pada jenggotan, ada yang botak dan sebagainya. Nah, tapi saya masih mengenali suaranya, tapi nama lupa. Nah, Yahweh pun menghendaki supaya namanya tidak dilupakan. Karena pernah terjadi di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, di sana dikatakan, dan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka, lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka
yang tidak mengenal Yahweh dan juga perbuatan yang telah dia lakukan bagi Israel. Lalu Bani Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh dan mereka melayani Baal. Jadi ini kecenderungan kalau orang melupakan nama Yahweh, kemudian yang disembah itu ya sesuatu yang bukan Yahweh tentu saja. Nah, kalau yang ada di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, yang diagung-agungkan adalah Baal. Ya, kalau di Indonesia ya kita tahu sendirilah, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, sementara Yahweh diturunkan dengan gegap gempita. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Saya melihat banyak umat Nasrani justru benci dengan Tuhannya sendiri, dengan nama Yahweh. Padahal Yahweh itu Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Amin. Para nabi menyembahnya kepada Yahweh, tidak pernah menyembah kepada yang lain. Jadi ini yang Tuhan kehendaki supaya kita jangan melupakan. Jadi memelihara Elohim itu memelihara ketetapannya, yaitu yang pertama menguduskan namanya, yang kedua meninggikan dan memuliakan namanya atau pribadinya tentu saja. Nah, ini bisa kita lihat di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-47. Di sana dikatakan, Yahweh hidup dan dimuliakanlah gunung batuku dan ditinggikanlah Elohimku gunung batuku keselamatanku. Amin. Jadi ayat-ayat ini mengungkapkan tentang pengagungan terhadap Yahweh. Istilahnya ya apa ya, benda-benda ciptaan Yahweh pun yang menurut kita adalah benda mati itu juga memuliakan nama Yahweh. Lagi di dalam Mazmur 57 ayat yang ke-5, di sana dikatakan, kalau di dalam kitab kita ada ayat yang ke-6, ditinggikanlah engkau di atas segala langit, ya Elohim, amin, kemuliaan-Mu di atas seluruh bumi. Amin. Kemudian pada ayat yang ke-11 juga ditulis lagi di sana, karena kasih setiamu besar sampai ke langit dan kesetiaanmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah engkau di atas segala langit, ya Elohim, kemuliaan-Mu di atas seluruh bumi. Amin. Jadi di sini kita melihat bahwa untuk memelihara ketetapan Elohim selain mengkuduskan namanya, juga meninggikan dan memuliakan namanya atau pribadinya. Kemudian yang ketiga, memberitakan namanya. Ini sesuai dengan kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Nah, amin, yang dikatakan di situ panggillah namanya, bukan panggillah sebutannya. Ya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara segala bangsa. Nah, bagaimana kita bisa memberitahukan perbuatannya di antara segala bangsa kalau namanya saja kita tidak tahu? Nah, betul. Tidak melakukan firman itu berbahaya di hadapan Yahweh, itu merupakan orang yang durhaka. Saya melihat orang seringkali katakan bahwa mari kita tinggikan namanya. Nah, nama siapa? Orang taunya hanya Yesus, yang nama aslinya itu Yeshua. Lalu Yeshua itu siapa? Ini yang jadi masalahnya. Kalau dikatakan Yeshua itu ya Bapa, bukan. Yeshua itu putra. Dia memang sebagai dafar atau firman yang hidup. Tetapi kalau kita membaca di dalam Yohanan atau Yohanes 1 ayat yang ketiga, Yeshua itu juga pencipta. Dia bukan yang diciptakan, tapi dia pencipta. Karena dia adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Amin. Nah, oleh karena itulah saya katakan bahwa kita ini jangan bertindak kurang ajar di hadapan Yahweh dengan tidak menyebut namanya, karena tidak sesuai dengan ketetapan yang Tuhan berikan, karena Tuhan menghendaki namanya dipanggil. Nah, bagaimana orang yang tidak melakukan firman itu adalah orang yang durhaka. Di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23 katakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22,
Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mukjizat. Nah, ini yang ditekankan sekarang nih Rio, sama banyak pendeta-pendeta yang merasa nggak perlu pakai Yahweh juga saya bisa melakukan mukjizat. Nah, disangkanya kalau sudah melakukan mukjizat itu berarti sudah melakukan ketetapan firman. Belum. Karena di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 45 ayat yang kelima, di situ dikatakan walaupun tidak mengenal tetapi karena untuk kebaikan diberi perlengkapan oleh Yahweh. Amin. Jadi jangan kegeeran karena bisa melakukan mukjizat berarti hidupnya berkenan. Nah, pada ayat yang ke-21 tadi dikatakan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mukjizat, bernubuat dan sebagainya. Ini kan mukjizat. Kemudian ayat 23 katakan, dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Saya tertarik dengan ayat yang ke-23 di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi asko agit lahemlo yadati et kemeodi surumi meni puale awen. Di situ menggunakan kata puale awen itu disebut durhaka. Ya, ini terjemahan Indonesian Literal Translation sudah benar, durhaka. Jadi durhakanya disebutkan karena merimove, ya, menyingkirkan nama Elohim. Sementara Yahweh itu Elohim. Abraham saja yang adalah bapak orang beriman menyembah kepada Yahweh. Para nabi juga menyembah kepada Yahweh. Amin. Nah, tetapi yang anehnya, nah, saya ngomong secara khusus adalah banyak pendeta di Indonesia yang merasa tidak bersalah dengan apa yang dia lakukan selama ini. Kalau mengungkapkan sih benar, mari kita muliakan nama Tuhan. Nah, Tuhan yang mana? Taunya hanya Yeshua. Tapi Yeshua itu siapa? Tidak tahu. Ya, Yeshua itu ya Yesus, ya itu, cuman itu aja. Nah, tapi kembali firman Tuhan katakan bahwa kalau kita melakukan ketetapan firman, ada hasil yang diperoleh jika kita menaati perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Ketetapannya ada apa? Hasilnya ada di mana? Di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat 9 sampai 10. Di sana berbunyi, dan Yahweh akan membuat engkau berlimpah dalam segala pekerjaanmu dan buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu untuk kebaikan. Sebab Yahweh Elohimmu akan bersukacita kembali atasmu karena kebaikan, sebagaimana dia bersukacita atas leluhurmu. Sebab engkau harus mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dengan memelihara perintah-perintahnya dan ketetapan-ketetapannya yang tertulis dalam kitab Torah ini. Sebab engkau harus kembali kepada Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi kalau kita ini kembali kepada Bapa Yahweh tidak sia-sia, Rio. Tetapi Bapa Yahweh ini memberikan reward kepada kita, memberikan apa ya, hadiah gitu. Karena selama ini Bapa Yahweh kan sudah kehilangan kita. Kemudian kita diberi hikmat untuk mengenal. Nah, kita kembali, tentu Bapa Yahweh sukacita. Yang jadi masalahnya seringkali adalah karena kita merasa sudah benar, sehingga ketika Yahweh berkata kurang ajar gitu, tapi kita tidak merasa kurang ajar. Nah, ini yang repot. Seperti ayat di dalam kitab yang tadi saya sampaikan, Maleakhi 3 ayat 13 sampai 16. Sudah Yahweh marah, tidak merasa kalau Yahweh itu marah, malah nantang dengan cara apa kami ini dianggap kurang ajar begitu. Nah, ini sampai di sini dulu sebagai sesi pertama, Rio. Nanti saya lanjutkan lagi karena ini seru sekali istilah kurang ajar gitu. Ya, kurang wajar. Ya, Dedi ini mengingatkan saya seperti pernah Dedi kalau khotbah berkata orang yang sombong itu nggak sadar kalau dirinya sombong. Betul sekali. Ya, ini memang dosa yang paling mengerikan, Rio. Kalau misalkan saya mencuri, saya sadar kalau saya mencuri. Kecuali apa namanya ya, istilah psikologi itu kleptomania, apa-apa yang yang mencuri, tapi dia nggak sadar kalau dia mencuri. Dia justru senang mencuri padahal orangnya kaya gitu. Ya, tapi ini enggak. Jadi merasa apa namanya, enggak,
Kalau melakukan pencurian dia sadar mencuri, membunuh dia sadar membunuh. Tapi kalau sombong, kurang ajar. Nah, ini yang enggak sadar. Ya, kalau sombong itu yang kurang wajar. Ya, iya, betul. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini ya. Ini dari tadi juga saya menyimak bahwa ternyata orang yang kurang ajar tuh suka pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Ini dari ayat tersebut ya sahabatku. Kurang pura-pura lupa gitu ya. Udah kurang ajar pura-pura lupa. Jadi istilahnya mukanya kayak muka tembok gitu loh. Muka badak. Mukanya tebal gitu ya sahabat. Tebel. Waduh, ini sangat kurang ajar ya sahabatku. Tapi nanti bersama dengan Dedi Yakub kita akan kembali lagi sahabat. Kita mau putarkan dulu sebuah lagu pujian. Tapi Rio ingatkan untuk sahabat bisa bergabung di 0816654532 untuk atensi pertanyaan sahabat. Yaitu sekali lagi 0816654532 melalui pesan WhatsApp maupun SMS bagi sahabat yang mau bertanya seputar materi di malam hari ini atau ada hal lain yang mau ditanyakan, silakan. Kami tunggu atensi sahabat. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu buah pujian yang luar biasa, yaitu Berserah Padamu dari Alam Atmaja. Jamahan tangan kasih-Mu, memang ku tak mengerti apa rencana-Mu Tuhan, namun Kau telah beriku hati yang berserah padamu. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Tak akan bisa tanpa Tuhan besertaku, hidup dalam mujizat-Mu di setiap langkah hidupku. Meski aku tak sanggup menghadapi segala beban, Tuhan selalu menopangku untuk menolong aku. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Dengan apakah
Baiklah sahabat yang diberkati oleh Bapak Yahweh di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam program Refleksi, yaitu bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Dan judul kita di malam hari ini sahabatku yaitu kurang ajar ya. Ya sahabat yang diberkati, untuk atensi pertanyaan sahabat 0816654532 di malam hari ini. Dan atensinya bisa sahabat kirim melalui pesan SMS maupun WhatsApp di nomor yang sama, dan kami tunggu atensi sahabat. Ya Dedi, sebelum kita lanjut dalam sesi kita yang kedua, di malam hari ini dulu sudah ada si atensi yang masuk, tapi ini saya bertanya lagi nih. Seperti tadi sudah Dedi sampaikan ya, banyak pendeta, banyak orang memuji Tuhan ya, dan berkata bahwa mari kita tinggikan namanya, mari kita berikan kemuliaan. Terus mereka berkata haleluya, haleluya. Yes, secara mereka dengan menyembah tepuk tangan yang riuh rendah. Iya, mengucapkan kata haleluya dengan luar biasa gitu. Terus apa arti haleluya? Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Apa itu yahnya? Pujilah Tuhan. Tapi tetap katanya itu artinya cuma pujilah Tuhan. Saya jujur ya, jadi ketika mengenal nama Bapak Yahweh saya baru tahu haleluya yaitu pujilah Yahweh. Ya, jadi secara alam bawah sadarnya mereka menyembah Tuhan, tapi alam sadar, setelah sadar mereka malah menolak pujilah Yahweh itu. Karena haleluyahnya itu sudah diganti, Rio. Sudah diganti menjadi pujilah Tuhan. Nah, Tuhan kan banyak. Tuhan siapa? Tuhan itu kan sesuatu yang disembah. Jadi walaupun mereka tepuk tangan riuh rendah, tapi yang ada di otak mereka itu ya pujilah Tuhan. Tuhan siapa enggak tahu. Karena taunya Yesus Kristus ya Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak tahu kalau Tuhan Yesus Kristus itu juga bukan nama aslinya. Nama aslinya Yeshua HaMashiach, dan dia adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Begitu. Haleluya. Baik, terima kasih Dedi. Ini kita masuk saja, ini kan ada dua atensi yang sudah masuk juga di malam hari ini. Ini salah satunya dari Dr. Ayu dan satunya dari Bapak Yeremia Fitner Sihombing yang ada dari Bekasi. Ini kita bacakan dulu atensi dari Dr. Ayu. Shalom dari Dubai katanya. Waduh, luar biasa sampai di Dubai Dr. Ayu. Ya, Pastor Yakub Sulistyo dan Kak Rio, apa kabarnya? Kabarnya haleluya, dahsyat, luar biasa, tidak kurang ajar. Ya, tidak kurang ajar, betul ya. Terima kasih Dr. Ayu. Dr. Ayu juga tidak kurang ajar. Oh iya, Dr. Ayu. Ya, saya lagi transit di Dubai dan akan melanjutkan perjalanan ke Thailand tanggal 1 besok. Selamat dalam perjalanan Dr. Ayu. Ya, ini untuk masuk Indonesia nih katanya. Dibatasi sekali. Hanya 19 negara saja yang diizinkan warga negaranya masuk ke Indonesia. Sayang sekali ya. Kanada tidak diizinkan ya. Ya, langsung saja pertanyaan saya hari ini sesuai dengan materi, yaitu kurang ajar. Satu, ini pertanyaan, berarti ini kalau sudah satu berarti ada pertanyaan kedua. Saya tunggu selalu. Satu, hal yang masih menjadi tanda tanya bagi saya adalah kisah yang terjadi antara Adam, Eve, Hawa dan ular di Taman Eden. Kasus mereka yang tidak dengar-dengaran dan tidak taat sama perintah Elohim, sampai berujung pada kisah Kain dan Habel. Ada persepsi yang mengatakan jika Kain adalah anak keturunan ular tersebut, sedangkan Habel adalah murni anak dari Adam, sehingga persembahannya selalu menyukakan hati Elohim Yahweh. Dan karena itu Kain melakukan hal yang jahat atas adiknya. Dan kisah ini berlanjut sampai pada waktu Yohanes Pembaptis berkata kepada orang-orang Farisi dengan sebutan keturunan ular beludak. Apakah ini berkaitan dengan kisah-kisah tersebut? Jadi kalau saya melihat dari kitab-kitab yang ada, memang sebetulnya apa yang tadi Dr. Ayu sampaikan itu merupakan tafsir sementara orang. Ada kitab yang apokrif, tentu saja kitab apokrif yang melengkapi kitab Kejadian itu Seper Hayasar, Dr. Ayu. Nah, saya pikir Dr. Ayu perlu juga baca Seper Hayasar. Kalau belum punya nanti saya bisa kirim melalui PDF gitu. Nah, tetapi sebetulnya yang dimaksud di situ, kenapa sih kok Tuhan Bapak Yahweh menerima persembahannya Habil sementara Kain tidak diterima? Ya, karena persembahan Habil ini ada unsur darah.
Ya, karena kan Habil ini menjadi pemelihara kawanan domba, sedangkan Kain kan penggarap tanah. Nah, jadi persembahannya itu seharusnya ada unsur darah. Termasuk Yeshua itu juga mati kan karena mengeluarkan darah sebagai persembahan abadi, persembahan kekal begitu. Tetapi memang di dalam kitab Seper Hayasar saya tidak menemukan itu, tetapi ini hanya tafsir saya karena memang ada orang mengatakan bahwa persembahan Kain itu buahnya busuk-busuk. Saya kira tidak ya, karena tidak tertulis juga di situ. Tetapi kalau menurut apa yang saya pikirkan, kenapa sih kok persembahan Kain tidak diterima sementara Habil diterima? Karena persembahan Habil itu ada unsur darah. Ya, kita lihat saja ketika orang Yahudi dalam perjalanan dari Mitsraim, dari Mesir menuju ke tanah Kanaan kan, setiap kali mau ada persembahan kan selalu ada unsur darah di situ. Ya, karena di dalam darah itu ada kehidupan, dan darah itu lambang kehidupan itu sendiri. Sementara Kain tentu saja pokoknya saya punyanya ini ya, saya persembahkan ini begitu. Tentu saja Adam dan Hawa sudah memberi pengertian kepada anak-anaknya supaya kalau memberikan korban kepada Bapa Yahweh berupa darah. Begitu, makanya korbannya Habil diterima, korbannya Kain ditolak. Begitu. Itu kalau menurut tafsir saya, Dr. Ayu. Karena tentang apa yang Dr. Ayu sampaikan, memang saya sendiri belum pernah menemukannya di dalam kitab suci. Tetapi itu hanya apa yang ada di dalam benak saya saja. Begitu. Baik. Dr. Ayu. Ya, sekarang ini bagaimana dengan orang Farisi yang dikatakan keturunan ular beludak oleh Yohanes Pembaptis? Ya, itu karena sifat-sifatnya yang seperti setan ya. Karena ular beludak itu kan lambang setan. Jadi mereka orang-orang Farisi, ahli Torah dan sebagainya, mereka ini mengikut Yeshua. Kemana saja Yeshua pergi mereka mengikuti. Tapi bukan untuk mencari kebenaran, yang dicari kesalahannya. Nah, ini kan setan ini. Makanya banyak orang hanya mencari kesalahan. Kalau misalkan saja tadi di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-15 tidak pernah dibaca. Orang yang anti dengan nama Yahweh stop sampai ayat 14. Aku adalah aku, Ehye Aser Ehye. Mana ada ayat di dalam kitab suci Ehye Aser Ehye berfirman, Wayomer Ehye Aser Ehye? Tidak ada. Yang ada adalah Wayomer Yahweh Elohim. Gitu. Jadi kenapa dikatakan ular beludak? Karena memiliki sifat-sifat yang seperti setan, mencari kesalahan. Begitu Dr. Ayu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab, dan terima kasih juga Dr. Ayu. Ini karena tadi pertanyaan pertama, pasti ada pertanyaan selanjutnya. Kami masih menunggu. Baik, kita ke penanya yang kedua Dedi di malam hari dari Bekasi, yaitu dari Bapak Yeremia Fitner Sihombing. Ya, selamat malam Pak Yeremia Fitner Sihombing. Ya, shalom Pak Yakub. Tadi Bapak menyampaikan agar nama Bapak Yahweh tidak boleh disebut dengan sembarangan. Dalam kurung ini dalam kurung menista. Apabila saya menempelkan nama Bapak Yahweh di mobil saya, apakah ini dibolehkan? Sebab saya ingin nama Bapak Yahweh banyak dikenal setiap orang. Boleh, tentu saja. Di mobil saya juga ada nama Yahweh Pak Fitner. Ya, saya tulis gede-gede tuh di belakang supaya orang membaca. Memang bukan hanya di mobil saja. Kalau Pak Fitner bisa ya tentu saja, misalkan kaos gitu ya bisa ditulis gitu, tapi bukan di depan. Kalau di depan orang nanti kalau lihat sepertinya ngapain lihat-lihat begitu kan. Taruh di belakang nanti ada orang yang ngikutin sambil baca begitu. Jadi nggak masalah, itu merupakan salah satu teknik untuk mensosialisasi Pak Fitner. Walaupun pernah ada orang juga yang mengatakan, kok ditaruh di kaos, nanti kalau dicuci kan bareng sama cawet dan sebagainya. Katanya begitu. Saya bilang lu kok jadi menafsirkannya aneh dan menjadikan nama itu jadi berhala. Nah sekarang kalau begitu berarti tidak boleh ditulis juga di warta. Nanti warta jatuh keinjek mobil, nanti Yahwehnya keinjek mobil. Ya bukan begitu. Ya, ini sesuatu yang lagi dibilang buat bungkus gorengan. Buat bungkus gorengan, nanti Yahweh jadi untuk bungkus gorengan, kan enggak begitu. Gitu Pak Fitner. Baik, jadi ini boleh ya Dedi? Boleh, dan bahkan saya anjurkan.
Malah bukan hanya itu, kalau misalkan bikin topi, Pak Fitner, bikin topi seperti saya ini, bikin topi, bikin kaos, bikin payung, pokoknya apa yang bisa saya sosialisasikan. Makanya di mobil saya nama Yahweh gede sekali tuh di belakang. Iya. Gitu Pak Fitner, terima kasih. Ini Dedi ngomongnya, pernah ada ini jemaat penyembah Yahweh juga dari Depok ya, waktu itu datang, ini keponakan dari Pak Mul ya, pernah datang, terus sama salah satu jemaat mereka datang terus ke Salatiga ya, Salatiga, terus karena mereka pakai motor, terus lihat ada mobil Avanza lewat, terus mereka kejar, wih itu pakai nama Bapak, pakai nama terus pulang mereka dengan semangat. Ternyata di Salatiga ada loh mobil Avanza warna maron katanya. Terus tulisannya Yahweh si Kenu. Ternyata hey, itu mobilnya Dedi aku. Aduh, itu loh. Saya ketawa di mereka. Oh iya. Mereka, kita kira tuh siapa? Coba deh kamu ikut, pasti kamu dibawa sampai ke Bawen. Ya, waktu itu mobil saya memang menggunakan nama Yahweh Sidkenu. Kalau sekarang menggunakan nama Yahweh Uzi. Ya, ya, sahabat yang diberkati Tuhan Pak Fitner, silakan. Ini sangat dianjurkan. Kita juga mensosialisasikan dan bisa menginjilan juga nanti kalau misalnya ada yang penasaran ya, ingin bertanya langsung kepada Pak Fitner. Baiklah sahabat yang ada di rumah 081, kami masih menunggu atensi sahabat. Dan langsung saja kita masuk pada sesi yang kedua di malam hari ini. Silakan Dedi. Ya. Baik sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kalau kita berbicara soal nama Yahweh, ada saja orang yang tidak suka dengan nama Yahweh itu mencari celah, dan saya katakan pintar sekali cari celahnya, tetapi celahnya celah yang keliru. Nah, yang sering kali dikatakan, ada pertanyaan begini, Yesua tidak mengajarkan Yahweh, Yesua dan para rasul tidak pernah mengajarkan Yahweh. Bahkan ketika kemarin ada diskusi panel kan juga pertanyaannya begitu, Rio. Yesus Kristus dan para rasulnya tidak pernah tuh mengajarkan Yahweh. Saya katakan benar. Wah, mereka sudah senang nih. Ya, benar. Apabila yang dibaca kitab sucinya berbahasa Yunani. Ya, itu memang benar. Yesua tidak pernah mengajarkan nama Yahweh, karena nama Yahweh sudah diganti menjadi Kurios. Itu sejak Septuaginta, yaitu perjanjian lama juga sudah diganti. Kenapa? Karena huruf Yunani tidak mengenal huruf YHWH. Jadi tidak mungkin bisa menuliskan Yahweh seperti dalam kitab suci berbahasa Arab. Tidak ada Yahweh, yang ada Yahwah. Kenapa? Karena huruf Arab tidak mengenal vokal E, begitu. Nah, kitab berbahasa Yunani juga tidak bisa menyebutkan Yahweh. Padahal jelas-jelas apa yang tertulis di dalam kitab suci, Yesua itu mengutip dari Tanak, bukan dari Septuaginta. Kecuali Tanaknya pada saat itu sudah hilang di zaman itu. Jadi saya katakan jangan mengelabui umat lah. Salah satu contoh di dalam kitab Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18 misalkan. Di sana Lukas, saya akan cari dulu Lukas 4 ayat 18. Di situ tertulis, Roh Yahweh ada padaku, karena Dia telah mengurapi aku untuk menginjil kepada orang-orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang-orang yang hancur hati, untuk mengkhotbahkan pembebasan bagi para tawanan, dan pemulihan penglihatan bagi orang buta, untuk mengutus dalam kebebasan orang-orang yang tertindas. Ayat ini sebetulnya merupakan kutipan dari kitab Yesayahu atau Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ke-1. Nah, ini tentu saja dari Tenak, bukan dari Septuaginta. Kemudian di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-21 itu sama dengan Roma 10 ayat yang ke-13 yang berbunyi intinya, dan akan terjadi setiap orang yang memanggil nama Yahweh dia akan diselamatkan. Amin. Dan ini merupakan kutipan dari kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-32. Jadi ada banyak lagi ayat yang lain, tapi tidak mungkin saya sampaikan semuanya. Tetapi itu membuktikan bahwa apa yang Yesua ajarkan itu berasal dari Tenak. Lucu dong kalau misalkan katakanlah saya gurunya Rio murid saya.
Lalu saya mengajarkan kepada Rio dalam bahasa Yunani, ya. Lalu Rio menjawab dalam bahasa Yunani. Lah kita ini orang Indonesia kok. Bagaimana mungkin saya mengajarkan pakai bahasa Yunani atau bahasa Arab misalkan. Nah, Yeshua ngomong sama murid-muridnya, ya bahasanya kalau setiap hari kan bahasa Aram, bahasa Aramaik. Ya, kemudian bahasa ofisialnya Ibrani. Ya, jadi jangan membohongin umat lah. Karena saya katakan, kalau orang selalu mengatakan kitab suci perjanjian baru aslinya Yunani, mana Pak Yakub bisa enggak membuktikan kalau inskripsi perjanjian baru? Inskripsi perjanjian baru memang tidak ada karena sudah dibakar kitab-kitabnya. Yang ada itu hanya dutile, ya, dutilet Hebrew. Itu sejarahnya pun di Indonesia sudah diubah. Saya membaca naskah-naskahnya itu ketika terjadi pemberontakan, termasuk yang paling besar ketika terjadi pemberontakan Bar Kokhba, itu kitab suci semua dibakar termasuk naskah-naskah. Nah, ada seorang yang bernama Jean Dutile, itu orang Prancis. Dia mencuri kitab itu kemudian dibawa ke Prancis, lalu beberapa puluh tahun kemudian baru diterbitkan. Jadi itu yang asli, dan ada bukti-bukti bahwa kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani itu ada beberapa kesalahan karena idiom Ibrani diterjemahkan dengan pola pikir Yunani, ya. Di Indonesia beda dengan di luar negeri nih, Rio. Ya. Kalau di luar negeri perdebatannya perjanjian baru itu dari bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Tapi kalau di Indonesia Ibrani atau Yunani. Nah, kalau untuk kemarin itu saya sampaikan yang perjanjian baru dikatakan berbahasa Ibrani itu dari James Cottrim, Profesor Dr. PhD, ya, itu orang Ibrani. Dia menyoroti dari bahasa Ibrani, idiomnya diterjemahkan dalam bahasa Yunani sehingga banyak yang keliru. Ya. Kemudian ada satu, saya lupa namanya, itu menyoroti dari sudut bahasa Aramaik. Itu pun diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sehingga tidak sesuai dengan apa yang tertulis pada aslinya. Ya. Nah, sebetulnya tujuannya orang mengatakan bahwa perjanjian baru itu aslinya Yunani, itu biar mengatakan bahwa nama Yahweh itu bisa diubah-ubah, gitu. Intinya sebetulnya cuma di situ saja. Padahal Tuhan tidak pernah memakai bangsa asing untuk urusan firman. Salah satu contoh, ada dua di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di dalam perjanjian lama, misalkan di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal yang kedua ayat yang ketiga, di sana dikatakan, dan banyak orang pergi dan berkata, datanglah dan kita naik ke gunung Yahweh, ke bait Elohim Yahweh, dan dia mengajar kita jalan-jalannya, dan kita berjalan di dalam jalan-jalan setapaknya. Sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Yahweh dari Yerusalem. Jadi firman itu datangnya dari Yerusalem, tidak pernah dari Yunani. Ya. Kemudian ada lagi di dalam kitab Roma. Saya cari sebentar, Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua. Lalu apakah keunggulan orang Yahudi itu, atau apakah manfaat sunat? Banyak dalam segala hal. Karena pertama-tama sesungguhnya bahwa mereka telah dipercayakan firman Elohim. Jadi firman Elohim itu dipercayakan kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, dan datang dari Yerusalem, bukan dari Yunani. Nah, kita melihat satu kenyataan, kalau memang Yunani itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan dafar Elohim, beberapa tahun yang lalu negaranya saja sudah bangkrut. Ya, ini membuktikan bahwa Tuhan tidak menyertainya. Sementara Israel sampai sekarang saja setara dengan negara-negara adidaya yang ada di seluruh dunia ini. Padahal bangsa Israel itu kan bangsanya cuma sedikit saja, dan negaranya kecil, tetapi negara-negara adidaya pun ngeper sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena itu disertai oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan juga katakan, jangan kita mengutuki bangsa Israel. Bukan berbicara soal
politik ini saya ya, tetapi berbicara tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan siapa yang mengutuki kepadanya akan dikutuk, dan siapa yang memberkati kepadanya akan diberkati. Ya saya lebih memilih memberkati karena itu perintah firman. Tapi ini tidak ada kaitannya soal politik ya. Jadi kita belajarlah untuk takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Baik. Ini saja dulu Rio untuk sesi yang kedua, nanti bisa disambung lagi pada sesi yang ketiga. Haleluya, sahabatku, pembahasan di sesi 2 yang begitu sangat luar biasa. Kalau tadi sudah sahabat dengarkan, dan kami ingatkan untuk sahabatku di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com, kami masih menunggu atensi sahabat melalui pesan di WhatsApp dan juga SMS di nomor 0816654532. Sekali lagi 0816654532. Dan kami ingatkan juga sahabat untuk materi di malam hari ini dan juga siaran kami dapat sahabat simak ulang melalui di channel YouTube Yakub Sulistyo. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kami akan kembali dan kami menunggu atensi pertanyaan sahabat. Tetap bersama dengan kami dalam program Refleksi. Menciptakan mata, pasti kau lihat semua persoalanku. Ketika ku terdesak, tiada jalan bagiku, hanya padamu ku serahkan semua. Kau Tuhan yang membentuk telinga, pasti kau dengar seruan doaku. Ketika ku ditindas, saat tiada ku mampu, hanya kau Tuhan pembelaku yang ajaib. Ku tahu pasti rancanganmu indah, ku tahu pasti kau perhatikanku, hanya padamu Tuhan segenap hidupku, bersamamu selama-lamanya. Menciptakan mata, pasti kau lihat semua persoalanku. Ketika ku terdesak, tiada jalan bagiku, hanya padamu ku serahkan semua. Kau Tuhan yang membentuk telinga, pasti kau dengar seruan doaku. Ketika ku ditindas, saat tiada ku mampu, hanya kau Tuhan pembelaku yang ajaib. Ku tahu pasti rancanganmu indah, ku tahu pasti kau perhatikanku, hanya padamu Tuhan segenap hidupku, bersamamu selama-lamanya. Ku tahu pasti rancanganmu indah, ku tahu pasti kau perhatikanku, hanya padamu Tuhan segenap hidupku, bersamamu selama-lamanya.
Sahabatku yang berbahagia di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Keluarga Indonesia yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Ya, sahabatku, masih bersama dengan kami dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120 dari studio Radio Surya Kebenaran. Dalam materi kita di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, yaitu kurang ajar ya. Sahabatku, masih semangat ya Dedi? Masih. Ya, baiklah, untuk sahabat di malam ini 0816654532. Dedi, kita akan lihat dulu pertanyaan sahabat yang sudah masuk di malam hari ini. Ini ada pertanyaan kembali, ada 4 pertanyaan dari Dr. Ayu. Dan juga 1 pertanyaan dari Ibu Priscilla. Ini karena sedikit mirip ya, sedikit hampir mirip pertanyaannya. Jadi kita lihat pertanyaan yang keempat dari Dr. Ayu dan juga pertanyaan yang pertama dari Ibu Priscilla di malam hari ini. Kita bacakan dulu Ibu Priscilla. Shalom. Topik kurang ajar. Memang banyak umat Tuhan kurang ajar karena asal baca kitab suci tapi tidak mau merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Padahal isi kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu isinya kehendak Tuhan untuk umat Tuhan lakukan. Nah, ini jadi kurang ajar. Jadi pertanyaan yaitu, apa sih yang jadi kehendak Tuhan agar tidak kurang ajar? Terima kasih. Dan pertanyaan dari Dr. Ayu yang keempat adalah, kurang ajar di mata Tuhan itu seperti bagaimana? Thanks, Pastor Yakub. Ya, terima kasih untuk Dr. Ayu dan Ibu Priscilla. Tadi di sesi pertama saya sudah sampaikan, orang yang kurang ajar adalah orang yang tidak melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, ketetapan Elohim ya. Dan dia berdolak-dalik mencari alasan. Pokoknya tidak mau menyebut Yahweh dengan berbagai macam alasan. Nanti ada di poin yang ketiga, sesi yang ketiga, itu ada menyangkut sedikit di situ. Tapi pada intinya ya tidak melakukan firman. Wong disuruh menyebut kok enggak mau. Tetapi kalau ngomong selalu seolah-olah orang yang taat dan dipakai Tuhan begitu. Nanti di sesi yang ketiga akan lebih jelas lagi. Baik. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir dari Dr. Ayu dan juga pertanyaan dari Ibu Priscilla bisa simak ya nanti di sesi yang ketiga. Dan kita kembali lagi dari pertanyaan Dr. Ayu. Ini pertama ucapkan terima kasih Pastor Yakub. Ini pertanyaan kembali lagi ya. Ya, ini pertanyaan kedua berarti ya dari Dr. Ayu. Kisah kurang ajar juga muncul bagaimana konflik antara Noah atau Nuh dan salah seorang anaknya. Dan juga masa di mana perjalanan bangsa Israel di bawah pimpinan Musa, bangsa Israel tegar tengkuk dan sangat kurang ajar di mata Bapa. Betul. Tapi kenapa rasa toleransi Elohim selalu ada? Ya, walaupun ada hukuman yang diterima sebagai akibat perbuatan mereka. Sampai saat ini pun orang percaya juga masih memiliki sifat kurang ajar, baik kepada Elohim dan juga kepada sesamanya. Dan selalu berkata Tuhan masih penuh dengan kasih dan pengampunan, sehingga selalu berkata waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadinya menganggap remeh apa itu kasih Bapa dan waktu Tuhan. Bagaimana pandangan Pastor Yakub untuk hal ini? Ya, terima kasih Dr. Ayu, satu pertanyaan yang cukup bagus. Kenapa kok orang Israel kurang ajar, termasuk anaknya Noah juga kurang ajar, tapi kok Tuhan masih penuh dengan belas kasihan? Karena memang Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya sendiri. Bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi bangsa pilihannya. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan, makanya bangsa Israel merasa sombong gitu ya. Saya adalah bangsa pilihan, yang lain itu kan bangsa kafir, bangsa goyim begitu. Tetapi seperti apa yang tadi disampaikan Dr. Ayu, saya setuju bahwa Bapak Yahweh itu tidak pandang bulu. Banyak juga yang mati di padang gurun karena mereka menentang, melawan perintah Elohim. Jadi kalau dikatakan bahwa Yahweh itu identik dengan kekejaman, sedangkan Yeshua itu identik dengan belas kasihan, itu orang yang salah memahami firman. Karena Yeshua itu ya Yahweh. Jadi manifestasi Yeshua turun ke atas muka bumi dalam wujud seperti manusia itu sendiri adalah bukti kasih Bapa Yahweh kepada umat manusia. Tetapi di dalam perjanjian lama memang manusia yang dihantam sama Bapa Yahweh, dibinasakan itu bukan karena tanpa sebab, tetapi karena melanggar firman-Nya. Jadi firman sudah disampaikan tetap saja dilanggar, ya tentu Bapa Yahweh marah gitu. Jadi ya,
memang kenapa kok masih disayang? Karena memang Bapak Yahweh tidak akan pernah mengingkari firman-Nya sendiri, Dokter Ayu. Itu yang tadi bawah apa tadi? Dan sampai saat ini pun orang percaya juga masih memiliki sifat kurang ajar, baik kepada Elohim dan juga sesamanya. Dan selalu berkata Tuhan masih penuh dengan kasih dan pengampunan, sehingga selalu berkata waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadinya menganggap remeh apa itu kasih Bapa dan waktu Tuhan. Bagaimana sih pandangan Pastor Yakub? Itu sok tahu kalau menurut saya, orang-orang yang sok tahu, Dokter Ayu. Karena merasa bahwa nanti ada waktu Tuhan. Emangnya kita tahu kapan waktu Tuhan? Kalau kita belum bertobat kemudian kita sudah dipanggil Tuhan, mati kan kita tidak selamat. Ya, intinya kalau kita sudah tahu kebenaran, kenapa sih tidak berani menyampaikan kebenaran? Betul. Kan begitu. Kenapa harus menunggu waktu Tuhan? Waktu Tuhan yang bagaimana? Kalau menurut saya bukan waktu Tuhan, tapi waktu kalau sudah banyak baru ngikut dari belakang. Ini artinya orang yang tidak berani menjadi kepala, tetapi menjadi ekor, sebagai follower, bukan leader. Padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadi kepala, bukan sebagai ekor. Artinya apa? Ya seperti saya, ketika saya sudah tahu kebenaran, saya tidak peduli, saya sampaikan saja. Masalah orang mau menerima atau tidak masalah. Itu urusan seseorang. Tetapi urusan saya adalah saya menyampaikannya. Gitu, Rio. Gitu, Dokter Ayu, terima kasih. Iya, jadi ini seakan-akan ini kasus yang lagi terjadi juga dia hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang berkata bahwa nanti ada waktunya kita akan bersama-sama. Bukannya waktu Tuhan, tapi kita yang tidak punya waktu untuk sebuah kebenaran, tapi mau selalu dianggap benar. Atau sambil menunggu waktu sudah banyak, aman gitu. Karena kalau awal-awal kan itu jadi pionir kan babak belur. Jadi ya kalau seperti saya, ibarat mobil sudah pada penyok semua bempernya. Nah, ini yang orang tidak berani, Rio. Ya, orang tidak berani mengambil resiko. Jadi nanti kalau sudah banyak lah, makanya ketika saya berdiskusi dengan konsultan penerjemah LAI, saya ketemu sudah 3 atau 4 kali dengan beliaunya itu. Ya, saya tanya bagaimana Pak dengan ini? Ya nanti kalau ada permintaan dari gereja kami cetak. Itu LAI yang ngomong begitu. Kemudian ada banyak saksi juga yang mendengarkan waktu saya tanya begitu. Kemudian yang dari gereja-gereja, nanti kalau LAI mencetak baru kami ikut. Ya sambil menunggu, tunggu saja sampai Yesua datang kembali. Itu yang kedua kali. main aman ya. Main aman ya. Sampai amin. Haleluya. Ya sahabat yang berkata oleh Tuhan, ini masih dalam pertanyaan Dokter Ayu lagi yang ketiga. Pura-pura tidak tahu kalau Yahweh adalah Elohim Israel. Akar iman Kristen, apakah itu tidak kurang ajar? Kurang ajar sekali. Kurang ajar. Oke. Pertanyaan keempat dari Dokter Ayu, pernah tidak Pastor Yakub berhadapan dengan hamba Tuhan yang merasa dirinya lebih hebat daripada pelayanan Yesua? Kita tahu Yesua dalam memberitakan kebenaran, dia bersahabat dan sederhana dimanapun. Dia tidak pedulikan tempat dan kondisi di alam terbuka pun, dia tetap mengabarkan kebenaran. Banyak sekali, Dokter Ayu, banyak sekali. Bahkan kalau Yesua itu pelayanannya bersahaja, inklusif gitu ya. Kalau hamba-hamba Tuhan dalam tanda petik, kalau saya boleh katakan bukan hamba Tuhan yang sesungguhnya, tapi hamba Tuhan dalam tanda petik, itu justru minta dilayani. Kalau Yesua kan melayani, ini minta dilayani. Pernah kok ada yang saya dapat berita dari teman saya yang sangat bisa dipercaya, ketika memanggil seseorang ditanya, ya kalau manggil saya itu bayar 5 juta begitu. Dan nanti fasilitasnya hotel ini, hotel itu dan sebagainya. Saya bilang, ini mau pelayanan apa mau cari duit? Kalau mau cari duit mending tidak usah jadi pelayan Tuhan, jadi pengusaha saja lebih baik. Jadi untuk pertanyaan Dokter Ayu tadi, jawabannya banyak sekali. Ya. Jadi bukan hanya satu ini sahabat. Malah ngatur Yesua. Kalau bisa Yesua itu nurut dia, bukan dianya yang nurut Yesua. Iya sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Kita lanjutkan nih Dedi, ada pertanyaan lagi dari Pak Gun di malam hari ini. Pak Gun, selamat malam Pak Gun. Ya, selamat malam Pak Gunadi.
ini sudah bergabung. Shalom Pak Yakub dan Mas Rio, kiranya selalu dalam kasih karunia Bapak Yahweh. Amin. Pak Yakub, mengenai topik kurang ajar ini, saya sedikit mau cerita. Dulu waktu masih di gereja lama, pendeta saya pernah khotbah soal nama Bapak Yahweh. Waktu itu topiknya mengenai haleluya. Dia menjelaskan tentang haleluya itu artinya apa dan sebagainya. Dan pendeta saya ini menekankan tidak boleh sembarangan dalam menyebut haleluya. Karena pernah ada kejadian dulu, ada pendeta naik bemo. Karena pada waktu itu pendeta identik berbaju putih dan celana putih, sehingga mudah dikenali. Pada waktu di bemo ada penumpang lain juga, dan penumpang-penumpang itu ketika melihat pendeta itu, mereka langsung menyebut haleluya dengan nada mengolok sambil tertawa. Akhirnya pendeta ini mendengar suara Tuhan yang memerintahkan untuk turun dari bemo tersebut. Tidak lama akhirnya bemo tersebut masuk ke jurang dan semuanya meninggal. Pertanyaan saya Pak Yakub, dulu Bapak pernah khotbah kalau di Manado banyak pendeta yang mulutnya penyok karena menghujat nama Bapak. Semisal, Pak, kalau saya bertemu dengan pendeta yang mulutnya penyok tersebut dan yang bersangkutan meminta sumbangan, haruskah saya memberi atau cuek saja? Ya, jadi kalau menurut pandangan saya yang pertama bahwa orang yang kena tulah begitu ya, itu karena memang sudah waktunya juga Yahweh perlu bertindak atas orang tersebut. Ya, jadi bisa langsung penyot mulutnya. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu memang kadang Tuhan memberi kesempatan untuk kita bertobat begitu. Jadi tergantung bagaimana hak prerogatif Tuhan terhadap seseorang. Oleh karena itulah maka ya pesan saya, kalau kita sudah tahu kebenaran, ya sudah kita lakukan saja kebenaran itu, tidak perlu khawatir. Dan juga tidak perlu cuek ya sama orangnya. Oh iya, betul. Justru kita perlu memberikan perhatian supaya orang bisa mengerti gitu. Amin. Begitu Pak Gun. Ya, baik sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini ya masih bersama dengan kami di 107.8 dan juga di www.suryakebenaran.com untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Ya, sahabatku, di 107.8 081 66 545 32. Untuk sahabat yang berkati, kami masih menunggu atensi pertanyaan sahabat. Ya, ini datang lagi Dedi di malam hari ini. Kita punya ada 2 penanya lagi. Ini dari Surabaya dan kembali bersama dengan Bapak Fitner Sehombing di Bekasi. Ya, ini kita dengan Pak Joromi. Ada Pak Jero. Selamat malam Pak Jo. Ya, selamat malam Pak Jero. Haleluya. Kita kompak nih ya. Ya, shalom, selamat malam Dedi Yakub yang penuh dengan berkat Bapak Yahweh dan penyiar radio Rio yang selalu memiliki sukacita sorgawi. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Jo yang selalu diberkati. Pertanyaan saya tentang nama Yahweh. Ada satu yang katanya ahli apologetika berinisial ES. Jangan disebut namanya ya. Dia malah nulis ya. Tapi kita tidak sebut namanya, tenang. Dia sangat mudah mengatakan sesat kepada orang yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Apakah benar orang yang katanya hamba Tuhan namun mengatakan sesat jika beda doktrin? Ya, kalau menurut saya ya benar menurut orang tersebut. Ya, kalau misalkan beliau ini orang memang menjadi orang Kristen yang baik, katakanlah saya sesat, luruskan dong. Di mana letak sesatnya? Kalau dikatakan sesat karena tidak sama dengan pemikirannya, saya juga bisa mengatakan hal yang sama. Anda sesat karena tidak sesuai dengan pikiran saya. Yang jadi fokusnya kan bukan sesuai dengan pikiran saya atau tidak, tetapi sesuai dengan firman. Begitu Pak Jo. Yes. Jadi luruskan dong ya. Luruskan dong, katanya saya sesat. Luruskan di mana sesatnya? Kalau tidak sesuai firman, yang tidak sesuai firman yang mana? Yang siapa? Kalau bertumpunya kepada kitab suci terjemahan, ya saya memang tidak sesuai. Baik. Karena di kitab terjemahan nama Yahweh sudah diganti semuanya. Tapi kalau sesuai dengan kitab suci kan ada. Nah, sekarang kalau dikatakan nggak bisa berbunyi, nah untuk apa Tuhan bodoh amat menyuruh orang untuk menulis sesuatu yang tidak bisa dibaca? Kan semuanya ditulis itu untuk dibaca, untuk dibunyikan. Gitu Pak Jo.
Baik, terima kasih Pak Joromi dan juga terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan pertama dari Pak Joromi. Ini pertanyaan kedua dari Pak Joromi. Mengapa mereka yang disebut hamba Tuhan tidak bisa membedakan nama dan sebutan? Apa karena ada ikatan dalam dunia roh kata A tersebut, kata Allah tersebut? Ya, kalau menurut saya karena belum mendapatkan kasih karunia dari Bapa Yahweh dan dari Yeshua HaMasiah ya. Ayatnya sudah sering kali saya sampaikan bahwa kita bisa menerima nama Bapa Yahweh itu karena kita diberi kasih karunia oleh Yahweh dan diberi kasih karunia oleh Yeshua HaMasiah. Saya lupa ayatnya, tapi nanti bagi yang melihat di YouTube saya tulis ayatnya gitu. Tetapi itu ada di kitab Yeremiyahu dan di dalam kitab Matai. Jadi kalau orang belum menerima kasih karunia, mau diajar sampai mulut kita berbuih hanya untuk membedakan nama, sebutan, bahasa, budaya saja susahnya setengah mati. Padahal titelnya panjang sekali. Nah itu. Jadi kita adalah orang-orang yang bersyukur karena kita diberi kasih karunia. Firman Tuhan katakan kita orang-orang kecil diberi hikmat untuk bisa mempermalukan orang-orang besar, orang-orang yang bertitel, kira-kira begitu. Baik, ya terima kasih Pak Joromi untuk pertanyaan yang kedua. Dan ini hanya 2 saja Dedi. Haleluya. Terima kasih Dedi. Dan di sini di bawahnya tambahkan lagi baru kata Yahweh Beshem Yeshua HaMasiah. Amin. Ya, ini kalau bemper penyok nanti diganti mobil baru katanya. Haleluya. Terima kasih ya Pak Joromi jauh dari Surabaya. Dan ini kembali lagi pertanyaan dari Bapak Fitner Sihombing di Bekasi Dedi. Ya Pak Fitner. Shalom Pak Yakub, Musa mati dan yang menguburkan Bapak Yahweh. Ini katanya di Ulangan 34 ayat 6. Apakah hingga saat ini kuburan Musa belum ditemukan? Tidak ditemukan Pak Fitner. Kenapa? Karena kalau kita membaca di dalam kitab Yehuda atau kitab Yudas, itu mayatnya Mose itu dipakai untuk rebutan antara setan, yaitu Hillel ben Sakar yang selama ini dikenal dengan Lucifer, itu berebut sama malaikat perangnya Elohim, malaikat Mikael ya. Jadi dipakai untuk rebutan. Kenapa sih mayat saja dipakai untuk berebut sehingga 2 malaikat ini bertengkar mengenai mayatnya Mose? Karena kalau sampai mayat itu ada di tangan Hillel ben Sakar, tentu akan ada banyak orang memberhalakannya dan itu menjadi sinkritisme, menjadi setan jadi berkuasa di situ. Jangankan kok mayatnya Mose atau kuburannya Mose, kuburan orang tertentu saja bisa dijadikan berhala, apalagi ini nabi besar. Gitu, Pak Fitner. Baik, terima kasih Pak Fitner sudah kembali bertanya. Dan sahabatku yang ada di rumah dan juga bersama Dedi Yakub, kita mungkin istirahat sebentar dulu ya. Karena sudah menjawab pertanyaan yang banyak ya di malam hari. Terima kasih buat atensi semuanya. Kita dengarkan dulu satu buah lagu untuk sahabat yang diberkati. Jangan kemana-mana, selepas ini kita akan masuk pada sesi kita yang terakhir, yaitu sesi yang ketiga, tetap di 107.8. Sujud aku menyembahmu, kepadamu oh Tuhan, dengan segenap hatiku penuh harap, ku naikkan doaku. Dapat ku berjalan sendiri tanpa Tuhan sertai.
sebab Engkaulah Elohim, Raja yang penuh kasih. Tuhan, aku memuji-Mu. Tuhan, aku menyembah-Mu. Segenap hatiku bersyukur selalu kepadamu. Oh yes, aku memuja-Mu. Yes, ku memerlukan-Mu. Segenap hidupku berserah padamu selamanya. Segenap hatiku bersyukur selalu kepadamu. Oh yes, aku memuja-Mu. Yes, ku memerlukan-Mu. Segenap hidupku berserah padamu selamanya. Sahabatku yang diberkati oleh Bapak Yahweh di malam hari ini. Kalau tadi sejumlah atensi pertanyaan dari sahabat sudah kami jawab ya bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo di malam ini. Baiklah sahabatku, kita akan masuk saja pada sesi kita yang terakhir, yaitu sesi kita yang ketiga di malam ini. Baik, silakan Dedi. Ya. Untuk sesi yang ketiga ini, Rio, saya menjawab beberapa pertanyaan orang yang seringkali katakan, kenapa ya kok ada orang yang mati-matian mempertahankan Allah gitu. Ya. Nah, saya sampaikan 8 saja secara cepat. Yang pertama, karena jika ditanya firman tentang nama Yahweh, jawabannya selalu dari luar firman. Kalau misalkan ada orang tanya, siapakah David itu? Mari nak kita buka ayat ini, ayat itu. Siapakah Elhanan? Mari nak kita buka ayat ini, ayat itu. Tapi kalau orang tanya, siapakah Yahweh ini? Menurut inskripsi, menurut ini, menurut itu, menurut sejarah ini, itu, dan sebagainya. Tetapi anehnya, otoritas firman justru tergradasi kalah dengan hal-hal yang dari luar firman. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mati-matian mempertahankan Allah? Karena dianggap kalau tidak pakai Allah berarti tidak ada Tuhan. Karena Allah dianggap hanya sebutan. Jadi jika diklarifikasi, tetapi jika diklarifikasikan dengan Kejadian 33 ayat yang ke-20 yang mengatakan Allah Israel ialah Allah, sekarang apakah itu sebutan semua? Tentu tidak mungkin. Kalau Allah Israel ialah Allah, artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel namanya Allah. Ini kalau menurut tata bahasa Indonesia yang baik. Dan kalau Allah itu dijadikan sebagai sebutan, artinya ada sebutan, ada nama.
Ya kan? Nah, pertanyaannya, kapan dan di mana orang Israel menyembah Tuhan yang bernama Allah? Tidak pernah ada yang bisa menjawab karena tidak ada. Yang ketiga, takut terjadi perpecahan dan bahkan menuduh nama Yahweh ini pembawa perpecahan. Saya bilang ini betul-betul kurang ajar ini orang ini, ya. Padahal sebelum nama Yahweh berkibar-kibar, merek sinode saja sudah ada ratusan dan itu adalah produk akibat perpecahan. Intinya jika pecah sebetulnya adalah takut karena piringnya juga ikut pecah, gitu. Dan memang betul dulu waktu saya menyampaikan pertama piring saya juga pecah, tetapi Tuhan berikan ganti dengan piring yang lebih gede lagi, gitu. Kemudian ayat yang kelima, yang keempat ya. Yang keempat, takut dianggap sebagai saksi Yehuwa, padahal saksi Yehuwa sama dengan mereka karena sama-sama memakai Allah juga. Itu. Kemudian yang kelima, tidak bisa membedakan antara nama diri, sebutan, bahasa, dan budaya. Tadi sudah ada pertanyaan situ. Tetapi seringkali membahasakan nama. Jadi nama dibahasakan, ya ini tentu jadi kacau, tidak karu-karuan. Yang keenam, karena berkiblat ke Kristen Arab, padahal Kristen Arab juga sedang terjadi restorasi. Maka Christian Prince, seorang yang menyelidiki ilmu tentang nama Allah, memberi pesan dan menghimbau kepada umat-umat Kristen di seluruh dunia agar jangan memakai nama Allah karena tidak punya dasar teologia dan tidak ada kaitannya sama sekali terhadap kekristenan. Itu yang keenam. Nah, sekarang siapa sih orang Indonesia yang lebih pintar dari Christian Prince kalau selalu mengarahnya ke Arab? Tentu tidak ada yang menang karena Christian Prince itu memang ahli dalam bahasa Arab karena dia orang Arab dan dia Kristen Arab dan dia Arab itu menjadi bahasa ibu, bahkan bahasa Bedouin pun dia tahu, begitu. Kemudian yang ketujuh, kenapa orang mempertahankan nama Allah? Karena tidak mau belajar tapi sudah menghakimi, merasa diri paling benar. Ini sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Dr. Ayu tadi ya. Kemudian yang kedelapan, menunggu LAI mengubah. Padahal Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menunggu gereja-gereja. Jadi saling menunggu. Ya, tunggu saja sampai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali. Itu saja untuk sesi yang ketiga, Rio. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya sahabatku, ada 8 hal yang tadi sudah disampaikan di malam hari ini. Dan untuk sahabatku di 107.8 dimanapun sahabat berada, kami ingatkan juga untuk sahabat, nanti pembahasan di malam hari ini dapat sahabat simak kembali, dapat disimak di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, yaitu Kurang Ajar. Ini ada respon kembali dari Pak Fitner. Terima kasih Pak Yakub, Bapak Yahweh yang memberkati. Amin. Pak Yakub sehat kembali, panjang umur. Haleluya. Haleluya. Dan ini respon kembali lagi dari Pak Joromi yang memberikan ayat dari Yohanan atau Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, tentu kamu mengenal Bapakku. Dan mulai sekarang kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia." Filipus berkata kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu cukup bagi kami." Yesus berkata kepadanya, "Telah sekian lama aku ada bersama kamu dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkan Bapa kepada kami?" Nah, ini di sini juga karena orang percaya mengenal Bapa Yahweh, maka itu adalah anugerah. Dan ayat di atas memberikan sebuah peristiwa di mana Filipus yang telah bersamanya masih menanyakan Bapa. Dan hal ini identik dengan orang Kristennya saat ini, sudah bersama dengan Yesua tapi masih bertanya tentang Bapa. Iya. Jadi kalau saya ambil ayatnya di Yohanan atau Yohanes 8 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, "Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu." Ada orang yang mengatakan bahwa itu yang dimaksud adalah Yesua sebagai Mesias. Nah, kita lihat ayat yang ke-27-nya. Mereka tidak mengerti bahwa Dia membicarakan Bapa kepada mereka. Jadi Yesua katakan, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah Dia, yang dimaksud adalah Bapa Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Itu ya.
Baiklah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga Dedi Yakub di malam hari ini. Ya, karena waktu juga yang membatasi jumpa kita, mungkin langsung saya ke closing statement. Silakan Dedi. Closing statement saya pendek saja, ada 3 hal. Yang pertama, jangan kurang ajar sama Tuhannya para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, berani ambil tindakan demi kebenaran. Jadilah pionir walaupun sudah, kalau menurut saya sudah terlambat. Tapi mungkin di komunitasnya sekarang ini bisa saja belum terlambat. Karena itu kalau sudah tahu kebenaran, ya jangan mengingkari kebenaran itu. Karena ada konsekuensi hukum Tuhan. Kalau kita sudah tahu tetapi kita tidak mau tahu, berbahaya. Itu Ibrani 10 ayat yang ke-26. Kemudian yang ketiga, jangan mengada-adakan yang tidak ada, yaitu nama Allah itu tidak pernah ada di dalam kitab suci berbahasa Ibrani. Dan jangan meniadakan yang ada, nama Yahweh yang 6.800 kali masa dihilangkan. Ini kan tidak masuk akal. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal itu jangan dijadikan masuk akal, kebolak-balik. Itu saja Rio yang saya sampaikan sebagai closing statement, supaya melalui topik kurang ajar ini kita jadi tidak kurang ajar dan kita berani memberitakan kebenaran. Terima kasih. Terima kasih untuk Dedi Yakub. Sehat selalu buat Dedi. Bapak Yahweh memberkati setiap pelayanannya dan juga dalam kesehatan hari lepas hari. Dan juga sahabatku, ya jangan kurang ajar. Ini pesan di malam hari ini. Yang kedua ya, kita harus berani ambil tindakan. Dan juga yang ketiga adalah jangan mengada-ngadakan yang tidak ada dan meniadakan yang sudah ada. Nah, kalau kita sampai seperti ini berarti kita benar-benar kurang ajar ya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada, dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa di malam hari ini untuk program refleksi. Karena waktu juga yang membatasi ruang jumpa kita, dan kita akan bertemu lagi di Selasa pekan yang akan datang dengan materi yang pastinya membawa berkat bagi jiwa dan juga narasumber kita atau pemateri kita yang pastinya untuk sahabat semuanya di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Kami ucapkan terima kasih buat semua penanya, untuk atensi pendengar dalam pertanyaan di malam hari ini. Terima kasih yang sudah beratensi, dan juga sahabat yang beratensi dalam mendengar dimanapun sahabat berada. Kami ucapkan terima kasih di malam hari ini. Dan juga sekali lagi terima kasih untuk Dedi Yakub yang sudah berbagi bersama dengan kami. Sama-sama. Dan amin. Akhirnya dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, tepatnya dari studio Radio Surya Kebenaran, kami pamit undur di malam hari ini dari ruang dengar sahabat. Terima kasih, dan Bapak Yahweh bersama Madonna Yesus Hamasiah Waruah Kodes memberkati kita semua. Amin. Amin.